Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah berdoalah dan jangan khawatir. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, saya masih ingat ketika saya masih duduk di bangku SMP, itu kira-kira tahun 1985. Waktu itu saya juga aktif sebagai putra altar atau misdinar. Maka saya pun tidak heran sangat akrab dengan pastor kepala paroki yang kebetulan adalah seorang Belanda. Jadi kebetulan dia berkebangsaan Belanda. Dalam satu kali obrolan, Romo ini, Romo pastor kepala paroki ini berkata kepada saya, Erik, kamu harus tahu bahwa sekarang di Eropa sana banyak sekali seminari yang ditutup, dan dari hari ke hari semakin banyak seminari yang ditutup karena di Eropa sekarang ini semakin lama semakin sedikit orang atau pemuda yang mau menjadi imam, juga pemudi yang ingin menjadi suster, semakin lama menjadi semakin berkurang. Dan banyak sekali seminari yang dulunya besar-besar akhirnya terpaksa harus ditutup. Inilah kondisi Gereja Katolik di Eropa, Dan coba kamu pikirkan, kalau situasi dan kondisi ini terus berlanjut seperti ini, lalu siapa nanti yang akan memimpin perayaan Ekaristi, Kalau jumlah romo ini, kalau romo di Eropa ini makin lama makin habis, lalu siapa yang akan memimpin perayaan Ekaristi, Mungkin tidak ada lagi, Dan bagaimana nasib gereja nanti? Sungguh kita tidak bisa mengetahuinya. Apa yang dikatakan oleh pastor Belanda ini, pastor kepala paroki saya ini, sungguh mengganggu hati dan pikiran saya. Hampir setiap hari itu terbawa dalam pikiran saya. Betul juga kalau seandainya romo di Eropa ini makin lama makin habis, lalu bagaimana nasib gereja Katolik di Eropa? Eksistensinya bagaimana? Jangan-jangan bisa punah, karena kalau tidak ada romo otomatis tidak ada perayaan Ekaristi. Pikiran ini terus mengganggu hati dan pikiran saya, dan akhirnya itulah yang salah satu faktor pendorong mengapa akhirnya saya memutuskan untuk masuk seminari. Jadi biarlah saya satu orang ini boleh berpartisipasi untuk menambah jumlah imam di dunia ini. Saya takut kalau jumlah romo ini habis, maka tidak ada lagi yang bisa memimpin perayaan Ekaristi. Itu kemudian maka saya setelah lulus SMA, saya pun kemudian masuk seminari. Namun meskipun saya sudah masuk seminari, kekhawatiran ini masih terus menghantui hati dan pikiran saya. Maka saya pun kemudian bertanya kepada Romo Rektor seminari, Seminari Karmel. Saya bertanya kepada Romo Rektor, bagaimana Romo kalau misalnya jumlah Romo di dunia ini terus menyusut, bagaimana nanti nasib gereja Katolik? Bagaimana eksistensi gereja Katolik? Jangan-jangan bisa punah, hanya tinggal kenangan, hanya tinggal tercatat di dalam sejarah saja. Kemudian Romo Rektor ini berkata kepada saya, daripada kamu risau, daripada kamu khawatir terus, lebih baik kamu berdoa. Banyak-banyaklah berdoa. Tidak usah khawatir. Banyak-banyaklah berdoa supaya semakin banyak pemuda yang mau menjadi imam dan semakin banyak pemudi yang ingin menjadi suster atau biarawati. Tidak perlu khawatir. Yang penting berdoa saja. Apalagi setiap tahun Gereja Katolik merayakan Hari Minggu Panggilan. Nah, maka setiap kali ada misa
hari Minggu panggilan, berdoalah sungguh-sungguh. Mohon supaya Tuhan menumbuhkan atau membangkitkan keinginan para pemuda untuk menjadi romo dan para pemudi untuk menjadi biarawati atau suster. Nah, begitu saja. Kamu jangan terlalu banyak berpikir, nanti kamu lama-lama stres ya. Nanti kamu malah gagal jadi romo ya, karena suka memikirkan hal-hal yang rumit-rumit. Nah, maka saya pun kemudian menuruti nasihat Romo Rektor Seminari ini ya. Saya membuang semua kekhawatiran saya, kemudian saya pun menggantinya dengan doa. Saya banyak berdoa dan akhirnya saya pun berhasil menjadi seorang imam Karmelit ya, seorang imam anggota Ordo Karmel. Dan memang kata-kata Romo Rektor Seminari itu benar adanya ya. Sekarang ini kalau saya hitung ya, saya lihat data milik Ordo Karmel, maka di Indonesia ini sekarang untuk provinsi Indonesia itu ada sekitar 250 Karmelit atau 250 Romo dan Bruder Karmelit yang sudah berkaul kekal ya. Itu belum termasuk para bruder dan frater yang belum berkaul kekal ya. Kalau di total mungkin ada sekitar ya kira-kira ada 500 orang ya. Dan ini adalah sebuah progres yang luar biasa dan sungguh sangat menggembirakan. Maka saya pun menjadi semakin yakin dengan apa yang dikatakan oleh Romo Rektor Seminari itu. Jangan khawatir, yang penting berdoa saja. Tuhan pasti akan campur tangan. Dan memang apa yang dikatakannya sungguh terbukti. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Tuayan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Jadi ibu bapak, saudara-saudari, memang harus diakui bahwa jumlah umat Katolik di dunia ini bertumbuh dengan sangat pesat, berkembang dengan pesat, dan memang harus diakui pula tenaga-tenaga pelayan yang harus melayani umat Katolik ini masih sangat kurang. Tetapi marilah, seperti yang dinasihatkan oleh Romo Rektor Seminari saya itu, mari kita tidak perlu khawatir, mari kita banyak berdoa. Semoga Tuhan campur tangan, Tuhan sendiri campur tangan, dan Ia sendiri yang akan memanggil banyak pemuda untuk menjadi romo atau biarawan, dan banyak pemudi juga boleh menjadi biarawati atau suster. Dan semoga dengan doa-doa kita bersama, Gereja Katolik, khususnya Gereja Katolik di Indonesia ini, boleh semakin berkembang. Selamat berdoa, Tuhan memberkati.